Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firmansyah, NIM 20108110057. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai aplikasi turunan fungsi aljabar. Nah, untuk kompetensi dasar yang saya gunakan yaitu di 3.9 dan 4.9, di mana menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung kurva. Kemudian menggunakan titik pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan garis kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung kurva, persamaan garis singgung, dan garis normal kurva berkaitan dengan masalah kontekstual. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.9.1.1 mengaplikasikan turunan pertama dengan selang kemonotonan, 3.9.2 menentukan turunan pertama dengan nilai maksimum dan minimum, 3.9.3 menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum dan nilai minimum, 4.9.1 menyelesaikan masalah kontekstual turunan pertama fungsi aljabar yang berkaitan dengan selang kemonotonan. 4.9.2 menyelesaikan masalah kontekstual turunan pertama fungsi aljabar yang berkaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk tujuan pembelajaran, di sini saya menggunakan problem based learning, di mana dengan menggunakan PBL, pembelajaran berbasis masalah dan pendekatan scientific learning. Setelah melakukan pembelajaran, peserta didik diharapkan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran berbasis 4C. Kemudian literasi dan penguatan pendidikan karakter, serta diharapkan mampu mengaplikasikan turunan pertama dengan selang kemonotonan, menentukan dan menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum dan minimum, menyelesaikan masalah kontekstual turunan pertama fungsi aljabar yang berkaitan dengan selang kemonotonan dan serta nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, kemudian saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep kemonotonan. Secara grafik, jika kurva suatu fungsi merupakan sebuah kurva mulus, maka fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun dapat dengan mudah diamati. Nah, misalnya untuk grafik fungsi pada gambar di bawah ini dapat dikatakan bahwa fungsi Y sama dengan fx monoton naik pada interval x kurang dari A atau x kurang dari B, dan monoton turun pada interval A kurang dari X kurang dari B, atau bisa disebut dengan fungsi naik dan fungsi turun. Nah, di sini ketika fungsi ini naik, ya, ketika fungsi ini naik dan fungsi ini turun, ini bisa dikatakan fungsi naik dan fungsi turun seperti itu. Misalkan f fungsi yang terdiri dari selang satu, fungsi f dikatakan naik untuk setiap x1 dan x2 di I dengan x kurang dari 1, maka fx1 kurang dari fx2. Fungsi f dikatakan turun jika untuk setiap x1 dan x2 di I dengan x1 kurang dari 2, x2, maka fx1 lebih dari fx2. Misalkan nih, f adalah fungsi bernilai real dan dapat diturunkan pada setiap x elemen I. Maka jika f aksen x lebih dari 0, maka fungsi selalu naik pada interval 1. Jika f aksen x kurang dari 0, maka selalu turun pada interval 1. Jika f aksen x lebih dari sama dengan 0, maka fungsi tidak pernah turun pada interval 1. Jika f aksen x kurang dari sama dengan 0, maka fungsi tidak pernah naik pada interval 1. Nah, ini jika f aksen x, ya, jika f aksen x lebih dari 0, maka fungsi naik. Nah, jika f aksen x kurang dari 0, maka fungsi turun, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut pada soal. Kita lanjut pada soal selanjutnya. Contoh soal yaitu tentukan interval fungsi fx sama dengan x kuadrat agar fungsi naik. Nah, ini kan bisa kita ketahui. Ini bisa kita ketahui. Bisa kita ketahui bahwasanya untuk fx sama dengan x kuadrat agar fungsi naik. Berdasarkan konsep syarat fungsi naik adalah f aksen x kurang dari
lebih dari 0, maka ini kita cari turunan pertamanya, yaitu f aksen X sama dengan 2X. Jadi turunan pertama dari X kuadrat yaitu 2X, seperti itu turunan pertamanya. Sehingga 2X lebih dari 0, sehingga bisa kita cari untuk penyelesaian interval fungsi naiknya, seperti itu. Maka fungsi naik di 2X lebih dari 0, seperti itu. Nah, kemudian yang soal yang kedua, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun fx sama dengan 4x x pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat. Kita mencari turunan pertamanya dulu tuh. Kita mencari turunan pertamanya dulu, yaitu turunan pertamanya dari x pangkat 4, yaitu turunan pertamanya adalah 4x pangkat 3 dikurangi 4x. Seperti itu. Turunan dari x pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat, yaitu 4x pangkat 3 dikurangi 4x. Nah, untuk kita mencari fungsi naik dan fungsi turun, nah itu kita cari satu-satu. Nah, ketika fungsi naik, maka fungsi itu lebih dari 0. Ketika fungsi itu turun, maka kurang dari 0, seperti itu. Nah, di sini kan kita ketahui bahwasanya kita membuat 0 ya, kita membuat 0. Ini kita dapatkan untuk faktor-faktornya ya. X sama dengan 0 atau X sama dengan 1 atau X kurang dari 1. Nah, ini kita langsung mencari untuk kurva fungsi tersebut akan naik pada interval X lebih dari negatif 1 dan X kurang dari 0 atau X lebih dari 1. Tetapi turun pada interval X kurang dari 1 atau X lebih dari 0 dan X kurang dari 1, seperti itu. Nah, kemudian nilai minimum dan nilai maksimum. Nilai fungsi pada saat tidak naik maupun tidak turun disebut nilai stasioner atau titik stasioner. Sedangkan syarat fungsi X mencapai stasioner adalah f aksen X sama dengan 0. Jika f aksen A sama dengan 0, maka f aksen A merupakan nilai stasioner f pada X sama dengan A. Nah, ini ada beberapa aturan-aturan. Yang pertama, yaitu jika f aksen A negatif lebih dari 0 dan f aksen A positif kurang dari 0, maka f aksen A merupakan nilai maksimum. Begitu juga sebaliknya, jika f aksen A negatif kurang dari 0, f aksen A positif lebih dari 0, maka f A merupakan nilai minimum. Kemudian yang ketiga, jika f aksen A negatif kurang dari 0, f aksen A positif kurang dari 0 merupakan titik belok FA-nya. Nah, begitu juga sebaliknya untuk f aksen A negatif lebih dari 0, f aksen A positif lebih dari 0, maka ini juga FA-nya merupakan titik belok, seperti itu. Nah, kita langsung contoh soal. Tentukan nilai dan titik stasioner fungsi f x sama dengan x pangkat 3 dikurangi 12x tambah 8. Penyelesaiannya yaitu kita mencari turunan pertama dari fungsi X. Fungsi X kita mencari turunan pertamanya dari ini, seperti itu. Kemudian fx, nah ini turunan pertamanya yaitu f aksen x pangkat 3 kurangi 12x lebih dari tambah 8. Ini turunan pertamanya yaitu x pangkat 3 ya, 3x pangkat 2 dikurangi 12. Nah, syarat stasioner adalah ini 3x ya. Syarat stasionernya adalah f aksen X sama dengan 0. Maka ini di sini ya, maka ini itu kita faktorkan, kita cari pemfaktorannya, seperti itu. Nah, kita sederhanakan, ini bisa dibagi 3 sehingga 3-nya hilang ya, 3-nya hilang, ini sama-sama dibagi 3, maka ini untuk pemfaktoran dari x kuadrat dikurangi 4 bisa kita dapatkan x tambah 2 kali x kurangi 2, seperti itu. Nah, bisa kita dapatkan nilainya ya, nilainya x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 2. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai stasioner. Nah, kita menentukan nilai stasioner. Ini nilai yang sudah kita dapatkan ini, kemudian kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Nah, kita substitusikan ke persamaan yang pertama sehingga x ya, x sama dengan 2 tadi, x sama dengan negatif 2, f negatif 2 kita substitusikan menjadi
negatif 2 pangkat 3 dikurangi 12 kali negatif 2 tambah 8 sehingga hasilnya 24. Begitu juga yang ini. Yang X sama dengan 2. F2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 12 kali 2 ditambah 8 sehingga hasilnya negatif 8. Jadi nilai stasioner adalah negatif 8 dan 24 serta titik stasionernya adalah 2, negatif 8 dan negatif 2,24 seperti itu. Nah, untuk berlatih ini bisa kerjakan, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 15. Kemudian yang soal yang nomor 2 ini bisa dikerjakan ya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.